hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Pernah satu kali Nabi kubur sahabat, ada sahabat yang meninggal dikubur. Habis kubur Nabi SAW ceramah, dan ini tradisi yang Nabi selalu terapkan. Disunnahkan setiap dai, ustadz kalau ngantar jenazah jangan buru-buru bubar, ceramah di situ di kuburan. Ingatkan orang masalah kematian di kuburan tapi ya. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW ceramah di situ. Waktu sahabat sudah dikubur, kata Nabi SAW, ketahuilah kalau orang mukmin meninggal dunia. Siapa orang mukmin? Orang yang sudah mengamalkan 5 rukun Islam dan diikuti keyakinan dengan 6 rukun iman. Kalau bapak ibu sholat, Allahu Akbar, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Ini nanti akhir hari kiamat saya terima nggak pahalanya? Ada surga nggak? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu Allahu Akbar, Allah ada ngeliat. Baca ini tahu, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, tahu lagi ngobrol sama Allah. Dia ngobrol sama Allah, jadi kan? Jadi beda. Tahu malaikat catat, tahu ini akan dia bentuk terima pahala dalam bentuk pahala hari kiamat, tahu akan masuk surga. Itu namanya mukmin. Nah, orang mukmin kalau meninggal dunia, kata Nabi SAW, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Tolong garis bawahi Bapak Ibu sekalian, saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini bukan untuk testimoni ini. Ini bukan untuk tes-tes, bukan untuk seremoni rame-ramein, bukan. Ini yang saya ceritain wahyu. Artinya Bapak Ibu, wallah, demi Allah akan lihat nih. Ini wahyu, Nabi SAW yang sampaikan. Kata Nabi, kalau orang mukmin meninggal dunia, datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang, yang duduk di kiri kanannya, membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, kembali kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya keluar dari tubuh orang mukmin itu lebih cepat daripada air dari mulut kendi tadi. Seperti ini, ini kalau kita tuang, ya airnya kalaupun ada di sini, maka air yang kita tuang ini ruhnya lebih cepat daripada ini. Jadi cepat sekali keluarnya gitu. Seperti air dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahmah, ruhnya ya, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Menembus 7 lapis langit. Menembus 7 lapis langit. Lampu hidup nomor mobilnya. Nomor mobil RM 2044. Lampu mobilnya nyala. Sudah? Nomor RM 2044. Takut aki. Sini, orang sini bilang aki ya. Baterainya nanti habis. Ya. Kalau Indonesia baterai itu yang kecil-kecil, yang untuk itu baru baterai. Kalau yang besar itu aki. Baiklah. Sampai mana tadi ini? Baik. Menembus langit ke-7. 7 lapis langit. Setiap menembus 7 lapis langit tadi, setiap menembus, semua malaikat di langit berkata, ruhnya siapa ini? Nanya malaikat rahmah yang membawanya, malaikat kasih sayang. Kata malaikat rahmah, ini fulan bin fulan, namanya dia yang paling baik di dunia. Lalu malaikat-malaikat yang di langit berkata, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Setiap malaikat di langit berharap ruh ini lewat di sisinya. Padahal sebenarnya ada jalan tertentu yang dikasih sama Allah untuk langit. Tapi semua malaikat itu berharap. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh ini mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah masukin. Yang terjadi adalah sampai ruh ini ke langit ke-7, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikanlah dia ke dunia bersamaan dengan diantaranya ruhnya oleh kerabatnya. Jadi waktu dipikul, masuk di kuburan, begitu dimasukkan ke kuburan, ruhnya juga masuk ke dalam. Lalu kata Nabi SAW, 3 langkah orang ini jalan, pengantarnya pulang, dia masih dengar suara sendalnya. Setelah itu malaikat akan datang, dudukkan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. 3 pertanyaan mutlak. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, maka masuk dalam firman Allah,
yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab kebenaran di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia kalau dia sudah belajar tentang Islam, kalau orang bertanya dia bisa jelasin, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia bisa jelasin. Kemudian di akhirat adalah pertanyaan malaikat di kuburan. Dia akan jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabul Quran. Ini orang mukmin nih. Lalu dibukakan oleh malaikat untuknya pintu neraka. Pintu neraka. Siksaan, orang teriak, jeritan, bakar api, orang dicincang, teriak, ketakutan dia. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, gak jadi masuk sini, ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini berdoa, ya Allah, cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, saking sempurnanya orang itu sampai mayit ini bilang apa? Siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, orang yang datang tadi, saya amal solehmu. Sholat, puasa, zakat, haji, bakti sama orang tua, ini semua majelis ilmu begini, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakan jalannya ke surganya setiap pagi dan sore. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Ya, ini orang beriman.